Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Setiani dengan NIM 211211049, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, akan sedikit menjelaskan dan mereview tentang mata kuliah ilmu dakwah, yaitu tentang bab penyampaian dakwah atau dai, pesan dakwah, dan metode dakwah. Selanjutnya yaitu kualifikasi pendakwah. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Ia disebut juga dai. Dalam ilmu komunikasi sendiri, pendakwah adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Dari segi keahlian yang dimiliki, Toto Tasmara menyebutkan juga dua macam pendakwah. Yang pertama yaitu pendakwah secara umum adalah setiap muslim yang mukallaf atau sudah dewasa. Yang selanjutnya yaitu secara khusus adalah muslim yang telah mengambil spesialisasi di bidang agama Islam, yaitu ulama dan sebagainya. Secara ideal, pendakwah adalah orang mukmin yang menjadikan Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai pedomannya, dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu macam-macam pendakwah. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, macam-macam pendakwah, syarat dan etika yaitu yang telah ditetapkan Allah SWT untuknya tentang ilmu dan pengetahuannya terhadap agama dan dakwah. Kemampuan melaksanakan dakwah gerakan. Kemampuannya melaksanakan tiap perbuatan yang dituntut oleh dakwah individual dalam semua tingkatannya. Yang terakhir yaitu kesabaran dan ketabahannya dalam melaksanakan aktivitas dan menghadapi mitra dakwah. Menurut Al-Bayanuni, persyaratannya sebagai berikut. Memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan didakwahkan. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan. Ilmunya sesuai dengan perbuatannya dan konsisten dalam melaksanakannya, baik dalam mengambil metode maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pendakwah. Bagaimana sifat-sifat pendakwah itu? Abul A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa sifat pendakwah yaitu sanggup memerangi musuh dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu, demi ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sanggup berhijrah dari hal-hal yang maksiat yang dapat merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Mampu menjadi uswatun hasanah dengan budi dan akhlaknya baik mitra dakwahnya. Yang terakhir yaitu memiliki persiapan mental seperti sabar, senang memberi pertolongan, cinta dan memiliki semangat, rela berkorban dan bekerja keras. Selanjutnya yaitu kemuliaan pendakwah. Apa yang disampaikan pendakwah adalah kata yang terbaik. Orang lain boleh berkata tentang moral, tetapi pendakwah tidak hanya mengutarakannya, namun mampu menjelaskannya. Pendakwah adalah pelaksana dan penerus risalah kenabian, dan Allah SWT mengutus para rasul untuk berdakwah pada masyarakat tertentu. Setelah berakhirnya deretan rasul yang diutus Allah SWT, maka para pendakwah adalah penerus risalah kenabian tersebut. Pendakwah adalah penolong dan pembela agama Allah SWT, maka ia akan mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah. Seperti firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Selanjutnya yaitu pesan dakwah Islam. Maddah atau materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh dai kepada mad'u yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih materi dakwah yang cocok dengan situasi dan kondisi objek dakwah. Namun materi tetap tidak bergeser dari ajaran Islam. Pesan atau materi dakwah harus disampaikan secara menarik dan tidak monoton sehingga merangsang objek dakwah untuk menerima dan mengamalkannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi materi dakwah. Masalah keimanan atau akidah. Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Dari akidah inilah yang akan membentuk moral atau akhlak manusia. Dengan demikian, ajaran pokok dalam akidah mencakup 6 elemen yang biasa disebut dengan rukun iman. Masalah syariah. Yang selanjutnya yaitu masalah syariah. Syariah ini berperan sebagai peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu mengenai tingkah laku manusia. Syariah dibagi menjadi 2 bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan ibadah adalah adanya rukun Islam. Sedangkan muamalah adalah ketetapan Allah SWT yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, seperti warisan, masalah akhlak, ajaran tentang nilai etis dalam Islam. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Materi akhlak dalam Islam adalah mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, pesan-pesan dakwah itu hampir mencakup semua bidang kehidupan. Seorang dai tidak perlu takut akan kehabisan materi karena Al-Quran dan hadis sudah diyakini sebagai yang meliputi semua kehidupan. Nah, baik itu kehidupan sehari-hari bagi manusia dan tindakan bagi setiap manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, pendekatan dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah itu ada ada beberapa macam, yaitu yang pertama pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini didasari pada pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi sosial manusia ini meliputi semua aspek dalam kehidupan, baik itu budaya, pendidikan, politik, ekonomi. Nah, oleh karena itu pendekatan sosialisme ini juga meliputi
tadi, pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, pendekatan politik, dan pendekatan ekonomi. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek, yaitu citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. Kegagalan mengomunikasikan dirinya di tengah masyarakat sehingga terbelenggu dalam lingkaran problem yang mengganggu jiwanya. Oleh karena itu, dakwah itu harus memandang setiap mitra dakwah sebagai manusia dengan segala problematikanya. Pendekatan psikologis ini terutama bagi orang yang memerlukan pemecahan masalah rohani. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam berdakwah. Strategi tilawah atau strategi komunikasi. Nah, strategi ini menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada umat memiliki konsekuensi terpeliharanya insani secara sehat dan bersahaja. Dalam istilah lain, strategi ini diartikan sebagai proses komunikasi antara dai dengan mat'u. Dengan adanya strategi tilawah mat'u, tadi, mat'u diminta untuk mendengarkan dai dengan membaca sendiri pesan-pesan dakwah yang ditulis oleh dai. Yang kedua yaitu strategi tazkiyah atau strategi pembersihan sikap dan perilaku. Proses pembersihan ini dimaksudkan agar terjadi perubahan individu dan masyarakat sesuai watak Islam sebagai agama pengemban misi kemanusiaan, sekaligus memelihara keutuhan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Macam-macam metode dakwah yaitu yang pertama metode bil hikmah. Metode bil hikmah ini berarti memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam mereka tidak merasa terpaksa atau keberatan. Dakwah bil hikmah ini juga dapat dipahami dengan pendekatan multidisiplin keilmuan, di antaranya psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi, ekonomi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu metode mau'izatul hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sehingga apa yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Berdakwah dengan metode ini dilakukan dengan penuh perasaan dan kelembutan serta tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. Mau'izah hasanah ini dapat dipahami juga sebagai makna yang lebih luas, yaitu sebagai yang pertama ceramah atau pengajian, yang kedua pendidikan, yang ketiga tulisan atau buku, dan yang keempat tauladan diri. Metode yang terakhir yaitu mujadalah. Mujadalah ini cara berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah. Berdakwah dengan metode mujadalah berarti memberikan argumentasi dan bukti yang kuat sehingga sasaran dakwah dapat menerima dakwah tersebut dengan baik. Demikianlah penyampaian dari saya tentang materi ilmu dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.